Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, jumpa lagi dengan saya Bapak Imron. Tentunya pelajaran hari ini adalah pelajaran SKI. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran ini kita lanjutkan, perlu diketahui bahwasanya ini adalah materi kesimpulan materi kesimpulan yang saya mencoba mencari di luar buku LKS kalian ya. Jadi anak-anak selama melihat video ini anak-anak bisa mengambil atau menulis simpulan-simpulan dari materi ini. Jadi perlu disiapkan pensil dan buku tulis untuk mengikuti materi ini. Oke, materi kemarin yaitu masa kanak-kanak Nabi Muhammad ya. Lanjut saja, kemarin sudah sedikit kita bahas. Yang pertama yang perlu kita bahas hari ini adalah pasukan gajah. Yang mana pasukan gajah ini ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama yaitu Abraha, pasukan gajah menyerang Ka'bah, dan sifat-sifat tercela pasukan gajah. Lanjut, yang pertama adalah Abraha. Ya, ini di buku ada ini Abraha. Abraha ini adalah gubernur Yaman untuk kerajaan Habasyah atau Ethiopia. Abraha membangun pusat pemerintahannya di kota San'a. Pada waktu itu yang menduduki tahta kerajaan Habasyah adalah Raja Najasyi. Ini sedikit tahu tentang Abraha. Lanjut. Yang kedua adalah pasukan gajah menyerang Ka'bah. Pasukan gajah menyerang Ka'bah pada tahun 571 Masehi. Mereka merampas harta penduduk yang mereka jumpai sepanjang perjalanan. Pasukan gajah dihancurkan oleh Allah SWT dengan mengirimkan burung ababil. Pasukan gajah hancur dan gagal menghancurkan Ka'bah. Jadi ini adalah penjelasan tentang pasukan gajah menyerang Ka'bah ya. Pada waktu itu pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha itu ingin menghancurkan Ka'bah. Tetapi pada waktu itu Allah mengirimkan burung ababil ya. Burung ababil tersebut membawa batu-batu api dari neraka, kemudian dirutuhkan di atas pasukan gajah. Akhirnya apa? Pasukan gajahnya itu hancur semua dan gagal menghancurkan Ka'bah. Kemudian sifat-sifat tercela pasukan gajah. Ini yang perlu kita pelajari tentang pasukan gajah adalah sifat-sifat tercelanya. Bahwasanya sifat-sifat tercela pasukan gajah itu adalah pertama iri, yang kedua sombong, yang ketiga dengki, dan yang keempat dendam. Ini adalah kesimpulan pasukan gajah yang perlu kalian ketahui. Oke, kita lanjut kembali ke masa kanak-kanak Nabi Muhammad ya. Ada kelahiran Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad dalam masa asuhan. Yang pertama adalah kelahiran Muhammad. Ini sudah kita pelajari kemarin ya, bahwasanya Muhammad ini adalah anggota kabilah Bani Hashim. Kabilah ini memiliki kedudukan yang mulia di kalangan suku Quraisy. Kakeknya Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib, merupakan salah satu anggota atau salah satu kepala suku Quraisy. Kemudian ayahnya Nabi Muhammad bernama Abdullah. Ia salah satu putra Abdul Muthalib. Ibu Muhammad bernama Aminah binti Wahab, berasal dari kabilah Zuhra. Baik dari keturunan ayahnya maupun ibunya, Muhammad merupakan keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang bertemu pada kilab kemarin ya, masih ingat ya. Kemudian Nabi Muhammad lahir pada malam menjelang dini hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi, yang kebetulan bulan ini adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad atau bulan Maulid Nabi. Kita lanjut. Nabi Muhammad dalam masa asuhan. Ini perlu diketahui bahwasanya yang pertama Nabi Muhammad itu pada usia 4 tahun sudah diasuh oleh
seseorang yang bernama Halimatus Sa'diyah, ya. Kenapa? Karena pada waktu itu Nabi Muhammad sudah tidak mempunyai orang tua, jadi Nabi Muhammad diasuhkan pamannya ke Halimatus Sa'diyah. Kemudian yang kedua, sejak kanak-kanak Nabi Muhammad menunjukkan tanda-tanda kenabiannya. Masih kanak-kanak sudah muncul sifat-sifat kenabiannya. Pada waktu itu Nabi Muhammad sudah pandai berjalan pada usia 5 bulan. Ini beda dengan bayi-bayi pada umumnya, ya. Kemudian ia juga telah pandai berbicara ketika berusia 9 bulan. Ini keunggulannya Nabi Muhammad, atau sifat-sifat kenabian sudah muncul. Kenapa? Karena 5 bulan sudah berjalan, kemudian 9 bulan sudah bisa berbicara. Kemudian ibunda Nabi Muhammad, Siti Aminah binti Wahab, itu meninggal di kampung Abuwa setelah beliau berziarah ke makam Abdullah di kota Yasrib, ya. Itu. Kemudian yang keempat, Muhammad kemudian diasuh oleh Abdul Muthalib. Setelah Abdul Muthalib meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib. Ya, siapa Abu Thalib? Abu Thalib ini adalah pamannya, ya. Selanjutnya langsung ke masa remaja Nabi Muhammad. Ini kalau di buku itu ada di halaman 49, masa remaja Nabi Muhammad. Tapi ini adalah kesimpulan dari materi tersebut, ya, sebagai tambahan saja. Yang pertama yang perlu kita pelajari adalah bertemu pendeta Buhairah, kemudian mendapat gelar Al-Amin, menikah dengan Khadijah, kemudian teladan Muhammad dalam berkeluarga dan teladan Nabi Muhammad dalam bermasyarakat. Oke, yang pertama bertemu pendeta Buhairah. Saat berusia 12 tahun Nabi Muhammad mengikuti kafilah dagang ke Syam, perjalanan dagang ke Syam. Dalam perjalanan Nabi Muhammad bertemu seorang pendeta Buhairah yang mengatakan bahwa dirinya akan menjadi nabi di akhir zaman. Nah, pada waktu itu perjalanannya ikut pamannya berdagang ke Syam. Dalam perjalanannya berdagang ke Syam, beliau Nabi Muhammad bertemu dengan seorang pendeta Buhairah, ya. Kemudian pendeta itu bilang kepada Nabi Muhammad yang mengatakan, kamu nanti akan menjadi nabi akhir zaman. Itu tandanya. Yang kedua adalah Nabi Muhammad mengapa mendapat gelar Al-Amin? Ini karena Nabi Muhammad ketika berusia 15 tahun ia ikut berperang melawan suku Quraisy, melawan suku Hawazin. Pada waktu itu Muhammad mendapat gelar Amin karena sifatnya yang jujur dan dapat dipercaya. Lanjut, Nabi Muhammad pada usia 25 tahun mendapat kepercayaan untuk membawa dagangan Khadijah ke Syam. Tidak lama kemudian Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah. Pada waktu itu umur Siti Khadijah, istri pertama Nabi Muhammad, itu 40 tahun. Dan pernikahannya dengan Siti Khadijah, Allah menganugerahkan 6 orang anak kepada Muhammad, 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Namanya adalah yang laki-laki Al-Qasim dan Abdullah, sedangkan yang perempuan bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah. Lanjut, teladan Nabi Muhammad dalam berkeluarga. Ini yang perlu kalian ketahui, bahwasanya Muhammad memberi teladan agar semua anggota keluarga saling membantu. Semua anggota keluarga juga tidak boleh kikir dalam membelanjakan hartanya untuk kepentingan agama. Yang kemudian teladan Nabi Muhammad dalam bermasyarakat, Muhammad berhasil memberikan jalan keluar dalam perselisihan mengenai Hajar Aswad. Semua kepala suku bisa menerima hal itu dengan baik. Mereka makin menghormati Muhammad pada saat Nabi Muhammad berusia 35 tahun. Kemudian selanjutnya ada tambahan tentang kerasulan Nabi Muhammad, ya. Yang pertama yang dipelajari adalah Nabi Muhammad bertafakur, Nabi Muhammad sebagai nabi yang terbesar, kemudian turunnya wahyu, mukjizat Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad berdakwah.
Yang pertama, Nabi Muhammad bertafakur. Bertafakur ini adalah mengasingkan diri untuk merenung atau menimbang dengan sungguh-sungguh. Nabi Muhammad bertafakur untuk memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi menyembah berhala. Tempat yang digunakan Muhammad untuk bertafakur adalah Gua Hira. Gua Hira ini terletak 6 km di sebelah timur kota Mekah. Ini yang dilakukan Nabi Muhammad saat mendapat wahyu pertama, ya, untuk menjadi nabi dan rasul. Yang kedua, turunnya wahyu. Wahyu pertama turun pada tanggal 17 Ramadan 6 Agustus 611 Masehi. Ayat yang turun pada waktu itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah turunnya wahyu pertama, Muhammad dan Khadijah menemui Warokah bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang taat dan mempelajari Injil dalam bahasa Ibrani. Warokah bin Naufal memberitahu bahwa peristiwa tersebut merupakan tanda bahwa Muhammad telah dipilih Allah untuk menjadi utusannya. Kemudian yang ketiga, wahyu kedua yang turun adalah surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Setelah tersebut Nabi Muhammad mulai berdakwah. Kita lanjut. Nabi Muhammad saat berdakwah, orang-orang yang pertama menerima dakwah Nabi Muhammad disebut as-sabiqunal awwalun. Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara diam-diam 3 tahun lamanya. Setelah itu Nabi Muhammad melaksanakan dakwah secara terang-terangan. Mukjizat Nabi Muhammad yang pertama adalah Al-Quran, peristiwa Isra Mi'raj, pembelahan dada Nabi Muhammad, ini ada di buku. Kemudian peristiwa Gua Sur. Nabi Muhammad sebagai nabi yang terbesar. Jumlah Nabi Muhammad yang wajib diimani adalah 25 orang. Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad hanya diutus kepada kaumnya dan dalam masa waktu yang terbatas. Akan tetapi Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Ajarannya juga berlaku hingga akhir zaman kelak. Oleh karena itu beliau disebut Khotamul Anbiya wal Mursalin, atau istilahnya adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Baik anak-anak, terima kasih pelajaran hari ini. Ini mungkin materi yang terakhir dari Mbak Imron. Setelah itu kita fokus pembahasan soal untuk menghadapi ulangan akhir semester atau pas penilaian akhir semester, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.